Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Para bapak dan saudara-saudara sekalian sedang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya yang senantiasa dicurahkan kepada kita sekalian. Terlebih khusus nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat dan panjang umur. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat mulia ini kita bersama-sama bisa hadir di Masjid Nurul Iman yang kita cintai dalam rangka kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan ibadah salat Jumat kita dan amal ibadah kita yang lainnya senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Allah hapuskan segala dosa dan kesalahan kita, baik yang besar maupun yang kecil, yang disengaja maupun yang tidak, yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Semoga kita semuanya termasuk hamba Allah yang diampuni dari segala dosa dan kesalahan. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga pula tercurah kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya fid dunya wal akhirah. Amin ya mujibas sa'ilin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah senantiasa kita istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kewajiban kita dalam beragama Islam ini intinya dua. Yang pertama menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang kedua meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga menjauhkan segala apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah Rasul pada hakikatnya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan larangan Rasul juga pada hakikatnya adalah larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus berusaha senantiasa istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, juga istiqomah kita dalam berusaha dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan bekal istiqomah dalam menjalankan syariat Islam inilah yang betul-betul akan menuntun kita hidup dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, berkah selamat dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Jadi sebaliknya jangan sampai kita termasuk orang yang lalai. Yang lalai dari menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah tidak dikerjakan, malah sebalik yang dilarang yang dikerjakan. Ini namanya golongan orang yang lalai. Kita harus berusaha jangan sampai termasuk golongan orang yang lalai. Dalam surah Al-A'raf ayat 179, Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam firman yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Yang artinya walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami sediakan neraka jahanam itu bahan bakarnya dari golongan bangsa jin dan bangsa manusia. Kita tidak berbicara masalah jin, karena jin adalah bukan golongan kita. Walaupun mereka juga adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sebagaimana layaknya manusia. Kita bicara masalah manusia. Orang atau manusia yang macam apa yang akan menjadi bahan bakar neraka jahanam? Yang pertama, lahum qulubun la yafqahuna biha, yaitu mereka atau orang yang memiliki hati tapi perilakunya bertentangan dengan hati nuraninya. Masyaallah muslimin, kalau kita berbicara masalah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak kita, mana yang bukan, secara akal sehat kita semua manusia tahu ini baik, itu buruk. Ini yang harus dikerjakan, itu yang harus ditinggalkan. Secara akal sehat, dan setiap manusia memiliki akal sehat. Sepanjang akal sehat itu tidak dipengaruhi oleh nafsu. Akal. Yang kedua punya hati nurani. Hati nurani, qalbu, di mana dalam hati nurani itu tempat bersemayamnya jiwa atau roh kita. Yang menghidupkan raga kita adalah roh, dan roh bersemayam di dalam hati kita. Dan hati kita itu dihiasi dengan empat nafsu: nafsul lawamah, nafsul ammarah, nafsul sufiyah, dan nafsul mutmainnah. Sepanjang hati kita senantiasa dikuasai oleh nafsul mutmainnah, maka akal pikiran kita akan dapat berpikir dengan baik, dengan benar, dan insya Allah amal perbuatannya pun akan baik dan benar. Kenapa? Karena akal pikirannya bekerja dengan baik dan benar, dan instruksi dari hati kita juga berdasarkan nafsul mutmainnah, nafsu yang tunduk patuh, yang tenang tentram. Sami'na wa ata'na terhadap apa yang Allah perintahkan kepada kita. Maka nafsul mutmainnah, nafsu itulah yang membawa kita sehingga kita mampu bergerak melangkahkan kaki menuju Masjid Nurul Iman ini untuk sama-sama kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama yang akan menghuni neraka jahanam adalah golongan manusia yang memiliki hati, tapi ucapannya, pandangannya, pendengarannya, tingkah lakunya, amal perbuatannya, dan segala satu sepak terjangnya justru bertentangan dengan hati nuraninya sendiri. Dan ini pada dasar setiap manusia menyadari apapun yang dikerjakan, baik itu dikerjakan, hati akan menyadari, akan tahu
dan sebaliknya apa yang dikerjakan tidak baik, melanggar aturan, melanggar norma, juga pada dasarnya hati nuraninya tahu. Cuma hatinya kenapa menyadari melakukan perbuatan yang buruk tapi tetap dikerjakan, padahal hatinya tahu. Kenapa? Karena hatinya sudah dikuasai oleh nafsul lawwamah, nafsul ammarah, dan nafsul sufiyah. Jadi nafsul mutmainnahnya dikalahkan. Alhamdulillah, kita termasuk hamba Allah yang mampu mengendalikan diri kita, akal pikir kita sehat, dan hati kita senantiasa mutmainnah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Yang kedua, yang akan menghuni neraka jahanam adalah walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka yang diberi penglihatan tetapi dengan penglihatan itu tidak mampu membawa dirinya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita punya panca indera penglihatan. Kita hidup di alam dunia ini. Di alam di mana kita hidup ini banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah. Mulai dari matahari terbit dari sebelah timur terbenam di sebelah barat. Kemudian adanya pergantian waktu siang dan malam. Semua itu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita saksikan dengan mata kita. Adanya bulan purnama, bulan sabit di malam hari, adanya bintang-bintang yang bertaburan, semua itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita lihat, kita saksikan dengan penglihatan kita yang seharusnya mampu manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berikan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaannya kepada umat manusia. Dan masih banyak lagi kebesaran Allah yang tidak cukup kita jabarkan dalam waktu yang singkat. Kemudian yang ketiga, yang akan menghuni neraka jahanam, walahum adzanul la yasma'una biha, yaitu mereka yang diberi pendengaran tetapi pendengarannya itu tidak dimanfaatkan untuk yang diridhoi Allah. Seharusnya pendengaran itu digunakan untuk mendengarkan nasihat-nasihat agama, untuk mendengarkan pengetahuan yang memberikan manfaat dunia dan akhirat, untuk mendengarkan segala perbincangan-perbincangan yang baik yang bisa menghantarkan kita bertambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan pendengaran itu digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang tidak baik, mendengarkan orang ghibah, orang namimah, ya, dan masih banyak lagi hal-hal yang kita dengar, tetapi yang kita dengar itu adalah merupakan pelanggaran dalam syariat Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada 3 golongan dalam ayat tadi, surah Al-A'raf ayat 179. Yang pertama adalah orang yang lalai, itu orang yang memiliki hati tetapi tidak memahami dengan hatinya. Orang yang diberi penglihatan tapi tidak memahami dengan penglihatannya. Dan orang yang diberikan pendengaran tetapi bertentangan dengan pendengarannya. Ketiga golongan ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya sebagai penghuni neraka jahanam. Allah nyatakan ulaika kal an'am, mereka itu seperti hewan, seperti binatang, balhum adall, bahkan lebih sesat lagi daripada binatang. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita tidak tergolong orang yang lalai, dan semoga kita senantiasa dalam bimbingan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan segala yang dilarangnya,
agar kita hidup dalam ridha Allah Subhanahu wa taala dan berkah selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga menambah keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran wa ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulul albab. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa radha 'anna ma huwa fi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah. Allahu akbar.